Selamat sore Pak Greg dan teman-teman. Saya Sisya Citrawati, NIM 21G10045, kelas akuntansi 1.2. Dalam pertemuan ke-13 ini, saya akan memaparkan ringkasan mengenai peranan filsafat bahasa dalam perkembangan linguistik dalam bentuk video reaction. Berikut untuk pemaparannya. Filsafat adalah ilmu tertua yang dipelajari oleh umat manusia. Dalam proses perkembangannya, filsafat bahasa tidak dapat dipisahkan, yang melahirkan filsafat bahasa itu sendiri. Filsafat bahasa berkembang karena bahasa memiliki fungsi subjektif untuk menggambarkan pengalaman hidup manusia. Dalam bab ini, saya akan menjelaskan hubungan antara filsafat bahasa dan perkembangan linguistik. Bahasa adalah entitas yang kompleks yang membawa berbagai dimensi kognitif. Di mana dimensi ini adalah ruang tak terbatas yang berisi semua pemahaman manusia. Selain itu, manusia menggunakan bahasa sebagai media untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam dimensi kognitifnya. Tegasnya, filsuf Jerman Ernst Cassirer mengatakan bahwa manusia adalah hewan simbolis. Bagi Cassirer, manusia itu unik dalam kemampuannya saat berbicara. Padahal menurut Gadamer, tanpa bahasa manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya, saya akan membicarakan tentang bagaimana perbedaan bahasa manusia dan bahasa hewan. Untuk bahasa manusia itu memiliki susunan yang sistematis, mengenal bunyi vokal dan konsonan. Manusia juga memiliki kemampuan mempelajari bahasa, memiliki organ-organ untuk memproduksi bahasa. Bahasa manusia dapat memanipulasi berbagai bunyi sehingga membentuk berbagai macam kata. Sedangkan untuk bahasa hewan, bahasa yang digunakan oleh hewan itu tidak dapat diungkapkan secara jelas karena susunannya tidak sistematis. Terus tidak mengenal bunyi vokal dan konsonan, tidak memiliki struktur yang mampu membedakan bunyi-bunyi menjadi suatu kata yang bermakna. Bahasa hewan terbatas sehingga bunyi-bunyi yang diproduksi memiliki arti yang umum. 3 cara berpikir ilmiah ini yaitu bahasa, matematika, dan statistik. Bahasa memungkinkan manusia untuk berpikir secara abstrak, sistematis, teratur, dan berkesinambungan, serta menguasai pengetahuan. Melalui bahasa, manusia berbeda dengan hewan dan dapat berpikir serta berbicara tentang hal-hal yang tidak ada di depannya. Kehidupan di dunia yang kompleks digambarkan dengan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Bahasa juga memungkinkan kita untuk menyampaikan pengetahuan kepada orang lain. Singkatnya, bahasa membantu para ilmuwan untuk berpikir secara ilmiah, yaitu dengan berpikir induktif dan deduktif. Lalu, berpikir merupakan kegiatan atau akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Sedangkan berpikir ilmiah itu merupakan kegiatan atau akal yang menggabungkan induktif dan deduktif. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perbedaan berpikir induktif dan deduktif. Untuk berpikir yang pertama yaitu berpikir induktif. Proses berpikir induktif ini adalah kebalikan dari proses berpikir deduktif, yakni pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Proses berpikir induktif ini tidak dimulai dari teori yang bersifat umum, tetapi dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris yang kemudian disusun, diolah, dikaji untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum. Contohnya, jika dipanaskan, besi memuai. Jika dipanaskan, tembaga memuai. Jika dipanaskan, emas memuai. Jika dipanaskan, platina memuai. Jika dipanaskan, logam akan memuai. Dan itulah kesimpulannya. Yang kedua, berpikir secara deduktif. Berpikir deduktif atau berpikir rasional merupakan sebagian dari berpikir ilmiah. Logika deduktif ini dipergunakan dalam berpikir rasional merupakan salah satu unsur dari metode logiko hipotetiko
verifikatif, atau metode ilmiah. Dalam logika deduktif ini, sangat menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio. Contohnya, salah satu prinsip atau hukum dalam fisika menyatakan bahwa setiap benda padat kalau dipanaskan akan memuai. Besi dan seng adalah benda padat untuk fakta-fakta khususnya. Oleh sebab itu, besi dan seng jika dipanaskan akan memuai. Itu untuk kesimpulan atau pernyataan khususnya. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.